sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bi zalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Oke. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bagas Putra Pamungkas di Berkuterian Pod, berkomunikasi untuk terkoneksi. Masya Allah banget guys, kita tadi udah mendengarkan salah satu sholawatan yang sangat menyejukkan hati di bulan Ramadan. Dan gak kerasa banget ya, kita udah sampai di akhir-akhir Ramadan, di pucuk-pucuk Ramadan nih. Dan di akhir Ramadan ini tentunya kita akan ditemani oleh seseorang yang sangat spesial dari Universitas Nusa Putra. Boleh Bang, kenalan dulu dari mana, terus semester berapa, jurusan apa? Boleh Bang, silahkan. Terima kasih Kak Bagas. Mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Boleh Bang. Saya nama Suhendar, asli dari Jampang Kulon, Jampang Pred nih. Oh, Jampang Pred. Maksudnya dari Kecamatan Cikmas. Nah, untuk jurusan sendiri saya mengambil jurusan Ilmu Hukum angkatan 2021 dan sekarang sudah menginjak semester 4. Semester 4. Ya, semester 4. Ikutan organisasi juga berarti Bang ya? Nah, untuk organisasi sendiri, berhubung saya ini beasiswa kan ya, jadi kan di Nusa Putra tuh diwajibkan untuk beasiswa menjadi salah satunya ya. Saya untuk organisasi di Nusa Putra sendiri, saya ikut 3 organisasi keanggotaan. Apa aja tuh Bang? Seru nih. Nah, yang pertama sih yang udah pasti tuh himpunan ya. Oh iya. Himpunan. Yang kedua itu ada UKMK, salah satu UKMK yang diwajibkan, dan yang ketiga ini ya LDK sendiri. Oh, Masya Allah. Yang menarik di LDK-nya Bang nih sebenarnya ya, karena sekarang vibes-nya masih Ramadan nih. Ada ketertarikan dari Bagas pribadi sebenarnya sama organisasi LDK. Kalau boleh tahu sedikit mungkin Bang, organisasi LDK tuh boleh dijelasin gak sih kayak apa gitu, organisasi yang bergerak di bidang apa atau kayak gimana sih organisasinya? Oke. Ya sebenarnya sih kalau bisa dilihat di Nusa Putra sendiri tuh LDK itu bukan suatu hal yang tabu ya sebenarnya di kampus-kampus besar pun. Tapi di Nusa Putra LDK tuh kurang kelihatan gitu. Emang actionnya kurang kelihatan karena emang program kerjanya tuh nggak di lapangan gitu. LDK sendiri itu merupakan sebuah organisasi, bukan keagamaan juga sih, tapi lebih ke Islam sih isinya. LDK itu singkatan dari Lembaga Dakwah Kampus di mana LDK ini kan sebuah istilah kolektif di dunia permahasiswaan di Indonesia. Kami juga terstruktur gitu, dari ada yang regional seperti di Sukabumi, terus tingkat provinsi, nasional juga kita punya gitu. Oh ya, buat yang di Nusa Putra dulu nih Bang, kalau organisasi LDK tadi Lembaga Dakwah Kampus itu di Universitas Nusa Putra udah lama, dari kapan gitu Bang adanya? Untuk LDK Ar-Rasyid sendiri di Nusa Putra ini masih bisa terbilang ya cukup muda. Nah, kami kita berdiri pada tanggal 27 Oktober 2020. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 tahun berjalan ya, mau ke 3 tahun berarti Bang ya. Kalau latar belakang adanya LDK gitu Bang, kenapa sih ada LDK di Universitas Nusa Putra? Padahal kan umumnya Bang ya, pandangan umum orang-orang gitu ke Universitas Nusa Putra itu merupakan universitas yang pluralisme lah, bisa dibilang banyak agama di dalamnya, budaya. Tapi ada hal yang menarik nih dari LDK tersendiri gitu Bang, Lembaga Dakwah Kampus masuk di Universitas Nusa Putra gitu. Ya ketika ditanya kenapa sih harus ada LDK di Nusa Putra gitu kan, sedangkan Nusa Putra sendiri kampus multikultural, benar kan? Nah, jika rujukan seperti itu kita bisa membandingkan gitu, di UI, di UGM, di kampus-kampus besarnya itu lebih multikultural, lebih dari multi etnis, multi agama, dari orang-orang luar negeri pun ada, sama seperti kita. Tapi LDK sendiri hadir di Nusa Putra itu untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi salah satu kebutuhan mahasiswa yang ingin atau punya potensi atau punya basic dan punya passion tersendiri di bidang keagamaan gitu, khususnya di dakwah seperti itu. Ada tantangan gak sih Bang dakwah di kampus yang
seperti Universitas Nusa Putra gitu? Kalau untuk tantangan sendiri sih ya bisa kita rasakan ya. Untuk di Nusa Putra yang paling yang paling menantang itu tentang apa sih konteksnya itu dari individu-individunya mungkin Bang gitu. Bukan, dari stigma-stigma orang-orangnya. Oh, iya. Kenapa sih? Ya seperti tadi Universitas Nusa Putra itu suatu kampus yang multikultural. Tapi kenapa selalu ada LDK gitu? Jadi lebih ke mengerucutkan satu agama gitu kan. Padahal LDK ini tidak hadir tidak untuk seperti itu gitu. Hanya untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswa-mahasiswa yang merasa dirinya tuh punya passion di bidang dakwah gitu. Iya. Balik lagi nih Bang ke program ya tadi yang dicanangkan oleh LDK. Di bulan Ramadan kali ini LDK punya program yang diselenggarakan gak Bang? Untuk program LDK di bulan Ramadan ini terbilang cukup banyak juga sih. Yang pertama kita nih dari awal Ramadan udah kita susun tuh program kerjanya. Dari awal Ramadan kita susun program kerja yang namanya Khataman Bersama LDK. Nah, Khataman Bersama LDK ini bisa diikuti oleh mahasiswa umum. Dan alhamdulillah untuk jumlahnya sendiri ada 20 orang. Nah, untuk khataman ini yang pertama tuh kita tuh ngaji bersama-sama. Misalkan Kak Bagas nih juz pertama, nah saya juz kedua. Terus gitu tadarus gitu Bang ya konsepnya. Ya, tapi tadarusnya itu di masing-masing rumah tidak satu tempat. Iya. Itu salah satunya. Untuk yang khusus kultum, tadarus bersama, iftar jam'i, terus kultum mingguan, tasina seperti itu. Kalau kayak Bagas gini Bang ya kan biasanya kayak baca Quran kayak gitu-gitu di bulan Ramadan tuh semangatnya makin meningkat gitu Bang karena ada momen Ramadan gitu di dalamnya. Jadi sebenarnya ada keluhan Bang nih di Bagas pribadi ya. Di bulan Ramadan kali ini tuh kayaknya ada yang beda gitu Bang dari mulai suasananya terus semangat buat ibadahnya gitu Bang. Abang punya tips gak sih Bang buat ngembaliin tingkat keimanan kita gitu Bang yang mulai menipis gitu? Ya di bulan Ramadan kali ini tuh emang saya akui ya, saya juga sadar gitu vibes-nya tuh beda dari Ramadan sebelumnya. Soalnya kita kan kemarin sempat terkat sama yang namanya COVID. Nah seperti itu kita sampai break selama 2 tahun. Jadi vibes-nya tuh bukan berkurang tapi kita memulai lagi dari awal. Untuk mengembalikan hal itu mungkin kita kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama dicontohkan oleh Nabi menghadapi godaan-godaan di bulan Ramadan itu dengan selalu berdoa. Ya berdoanya tidak terlalu panjang, cukup membaca ta'awud aja gitu. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Seperti itu. Terus yang selanjutnya sih bukan hanya doa, tapi kita iringi usaha dengan jasmani kita, yaitu dengan cara menahan diri untuk tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun. Contoh dalam kegiatan dunia perkampusan ketika kita sedang di bulan Ramadan ini keadaan kita sedang berpuasa, kita memforsir diri kita untuk mengikuti hyperaktif di dalam kegiatan. Nah untuk Ramadan ini agak dibatasi lah. Soalnya Ramadan ini tuh lebih ke tempat istirahatnya badan gitu untuk benar-benar fokus terhadap ibadah kita gitu. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya sih mengendalikan diri dari apapun itu godaan. Ya kita tahu puasa secara umum menahan haus dan lapar ya. Betul. Utamanya kita menahan godaan atau mengendalikan diri dari menahan haus dan lapar tersebut. Jangan sampai kita nih ada teman, yuk nasi padang. Ya itulah salah satu contohnya. Umum banget Bang ya. Kan? Benernya Bagas tadi nanya kayak gitu tuh karena ada sangkut pautnya juga nih Bang sama tema hari ini ya. Jadi tema hari ini tuh kita teman-teman yang ada di rumah adalah taubatan nasuha Bang. Soalnya kan di bulan Ramadan Bang ya, ilmu umum nih Bagas pernah dengar di 10 hari pertama tuh kita bakal dapat rahmat kalau dapat ridho dari Allah Bang ya. Terus yang kedua kita dapat ampunan gitu Bang ya. Terus yang ketiga di 10 hari ketiga kita akan terbebas dari api neraka. yang bakal jadi obrolan kita di hari ini Bang nih tentang
taubat, Bang. Taubat. Di 10 hari kedua berarti yang kemarin udah lewat, Bang ya. Jadi ada kekhawatiran, Bang, di individu Bagas gitu mengenai taubat itu tersendiri, Bang. Kita mulai dari definisi mungkin, Bang ya. Taubatan nasuha itu kayak gimana sih, Bang? Ya. Yang disebut taubatan nasuha itu adalah taubat yang seorang hamba benar-benar mengakui gitu tentang kesalahannya. Itu kan inti dari taubat. Taubatan nasuha, taubatan yang benar-benar penyesalannya gitu. Soalnya kalau seseorang hamba tidak menyesali perbuatannya, itu bukan taubat namanya. Seperti itu untuk definisi taubat sendiri. Terus untuk step-step taubat tuh yang saya ketahui ya, saya rangkum dari beberapa materi, saya ambil juga. Hanya sedikit sih step tobat 3 atau 4 lah. Yang pertama itu kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu berdosa, melakukan dosa kecil ataupun besar ya. Walaupun emang dosa nggak ada yang sepele gitu. Tapi jangan menyepelekan dosa yang kecil walaupun namanya kecil. Ketika kita menyepelekan dosa yang kecil terus Allah mendatangkan murkanya Allah gitu kan, tetap kita masuk neraka walaupun dengan taubat. Jadi jangan sepelekan hal yang kecil. Yang kedua itu serius dalam bertobat. Kita komitmen sama Allah dalam bertobat, serius menjalankan tobat. Kita mengakui kesalahan kita dan kita berjanji pada diri kita tidak akan mengulangi hal tersebut. Seperti itu untuk tobat. Terus dan ketiga, inti dari atau kekhususan dari tobat itu jangan bercerita kepada sesama manusia. Sangat jadi bahagia. Jangan dicerita-ceritain gitu, Bang ya. Kita melakukan suatu dosa terus kita curhat nih sama teman kita. Jangan pernah. Karena manusia itu hakikatnya itu hanya mengingat sebuah kesalahan. Iya. Ya mungkin kita tahu bukan hanya di media sosial atau berita-berita, kita sendiri bahkan ngalami di keseharian kita gitu. Kita percaya sama orang, kita curhat, ketika kita punya crash dengan orang tersebut, ya otomatis orang tersebut punya sedikit ganjalan lah, ya kan? Sedikit ganjalan gitu. Bisa jadi di kemudian hari orang tersebut menceritakan apa yang menjadi rahasia kita kepada orang lain. Ember gitu, Bang ya. Jadi nyeritain sama teman-teman yang lainnya gitu, Bang. Itu untuk step-step tobat. Dan yang terakhir itu lebih ke menjaga diri. Menjaga diri seperti yang tadi ketika kita berpuasa, ya menjaga diri gitu. Bahasanya itu, istilahnya itu lupalah. Pokoknya menjaga diri dari hal apapun yang dapat mendekati kita untuk kembali ke hal tersebut. Iya. Jadi syarat-syarat tobat itu tadi ada 4, Bang ya. Ya mungkin dari ada 4. Mulai mengakui, terus berjanji untuk tidak mengulangi, terus husu gitu ya, dan lain sebagainya tadi yang udah disebutin sama Abang. Tapi hal yang sering terjadi, Bang ya, di umum kita setelah tobat itu selalu aja ada namanya keinginan buat melakukan kembali. Itu, Bang, betul sekali. Meskipun keinginan itu tidak datang dengan disengaja gitu, Bang. Ya emang seperti itu ya. Kita juga harus akui kita ini manusia gitu. Manusia makhluk sosial yang tidak bisa bergerak sendiri. Tetap harus bersama-sama. Contohnya kita berdua di sini. Kalau bersendiri itu kita bukan podcast namanya. Iya, tapi ceramah atau khutbah. Tapi kalau berdua kita saling simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan melengkapi sama lain. Nah, begitupun dengan kehidupan manusia. Ketika kita ingin sungguh-sungguh bertaubat, ingin kembali kepada Allah, membersihkan diri, tetap aja ada godaannya. Godaan tersebut jangan kita pungkiri, itu adalah suatu yang dikirim oleh Allah untuk menguji ketakwaan kita. Kita mau serius, mau konsisten taubat kembali ke jalan Allah, tapi teman-teman kita nih yang godanya. Iya, lingkungan sekitar kita yang menggoda. Jangan kita pungkiri, itu adalah suatu cobaan dari Allah mengukur atau mengetes tingkat keimanan kita. Kalau kita kuat, insya Allah taubat kita itu taubatan nasuha namanya. Kalau kita tidak kuat, ini ada orang kayak gini kan, taubat maksiat, maksiat, tobat. Nah, apakah taubat tersebut diterima oleh Allah? Saya katakan diterima. Terus taubat ada batasnya. Taubat itu ada batasnya. Ya seperti yang barusan, manusia tobat, maksiat, tobat yang diterima ada batasnya. Sampai kapan? Sampai dia lelah.
apakah dia capeknya di tobat atau di melakukan maksiat. Ketika capeknya dia lelah melaksanakan tobat kepada Allah dan senang melakukan maksiat kembali, tobatnya tidak diterima. Ya. Tetapi sebaliknya, ketika manusia itu tobat maksiat dan lelah melaksanakan maksiat, melanjutkan tobat, itu yang dinamakan tobat nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh seperti itu. Nah, korelasi seperti atau keterkaitan tobat antara dan bulan Ramadan ini sangat erat gitu, seperti yang Kak Bagas tadi obrolkan gitu. Ramadan adalah bulan penuh pengampunan. Ramadan adalah bulan suci dan yang disucikan. Ramadan itu tempat melipat gandakan pahala, tempat kita pokoknya menuai pahala sebanyak-banyaknya. Pahala di bulan Ramadan kalau didohirkan mungkin alam semesta penuh gitu. Menurut ulama ya, bukan menurut saya. Kalau amalan di bulan Ramadan pahalanya didohirkan itu gak bakal terhingga gitu. Nah, apa sih tujuan dari puasa di bulan Ramadan ini? Kita lihat dalam Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Karena di ayat itu ada kalimat la'alakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Nah, kalimat la'alakum ini tuh kalimatnya kalau di dunia santri itu mungkin pada tahu ya, kalimatnya kalimat taroji. Jadi mengharapkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Taroji ini hanya bisa dicapai dengan kesungguhan. Satu syarat tobat konsisten dan serius. Nah, gitu. Pertanyaannya, apakah semua orang berpuasa diberikan atau mempunyai tingkatan ketakwaan atau mencapai ketakwaan? Tidak. Tidak semua orang yang berpuasa akan bertakwa atau meningkat rasa takwanya. Tidak. Soalnya dalam Al-Qur'annya sendiri la'alakum tattaqun, supaya bertakwa. Hal tersebut, ketakwaan tersebut bisa dicapai ketika seorang hamba melakukan puasa ibadah bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, ikhlas, ridho, hanya mengharapkan Allah Ta'ala. Kalau kita niat nih sahur ya, Kak Bagas, nawaitu somagorin an adai fardhi syahri Ramadhani hadisanati imanan wa ihtisaban. Saya berpuasa hari esok bulan Ramadan tahun ini karena iman kepada Allah dan hanya mengharapkan ridho serta rahmat Allah. Bukan mengharapkan, saya mah puasa teh ikut-ikutan malu sama keluarga gitu kan. Ya nggak sedikit banyaknya saya pribadi pun kalau bergabung dengan keluarga mah ya seperti itu. Ya walaupun saya di sini konteksnya bukan tobat, tapi hanya menceritakan apa yang bisa dicontohkan. Seperti itu untuk taubat nasuha. Jadi Allah itu tidak menyuruh kita hanya sekedar menyuruh untuk menahan lapar dan haus, capek badan aja, enggak. Allah itu mengharapkan seorang hamba di bulan Ramadan itu meningkatkan ketakwaannya. Lalu apa sih hasil dari puasa itu? Terus ketika kita mencapai ketakwaan, banyak apa guys? Salah satunya bisa kita rasakan ketika kita beribadah serius di bulan Ramadan, kita akan merasakan kebahagiaan hidup. Contoh sederhananya ketika orang yang berpuasa mau berbuka, itu bahagianya luar biasa. Benar banget Bang. Beda sama orang yang tidak puasa. Benar. Iya. Kita nih di mahasiswa kita kos itu menjelang berbuka puasa, yang nggak ada pun kita ada. Dari mulai takjil terus gorengan, segala lupa. Yang nggak ada, yang tadinya nggak ada, ada gitu. Kita berburu takjil ke sana kemari. Buat apa itu? Itu ungkapan sebuah rasa bahagia kita menjemput buka puasa. Kalau kita tidak bahagia, tidak mungkin disediakan sedemikian rupa. Ya walaupun kita sadar Kak Bagas, buka puasa hanya 5 menit bisa menutupi kecapean dan kelelahan yang 14 jam. Itu membuktikan kalau kita telusuri dalam filsafat filsafat, mungkin mantiknya juga, itu lebih ke mengartikan bahwa nikmat dunia ini hanya sementara, sebentar. Yang capeknya aja capek ibadah 14 jam bisa hilang dengan 5 menit makan buka puasa. Nah, itulah salah satu tujuan Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berpuasa. Jadi ada filosofinya juga gitu Bang. Iya.
Kalau berbicara filosofi Quran ini kan para ahli setuju ya, dari mulai Timur Tengah pada lain. Quran adalah bahasa tertinggi, sastra tertinggi yang tidak bisa diartikan oleh sembarangan orang dalam segi bahasa gitu. Jadi linguistik, bukan linguistik ya, yang dalam ilmu linguistik Al-Quran itu tidak bisa diartikan seharfiah ya gitu. Gak sembarangan orang bisa mengartikan Al-Quran ya. Itulah filosofi yang terkandung dalam Al-Quran itu sangat luas. Padahal kita tahu ini satu ayat juga tidak lengkap, bukan satu ayat lengkap, hanya sekedar kalimat la'allakum tattaqun kan. Segitu, tapi kita baca lagi, kita gali lagi hikmah yang ada di dalamnya, masya Allah begitu luas. Seperti itu. Ada yang menarik Bang tadi bagi Bagas di bulan Ramadan Bang ya. Tadi kan tidak semata-mata Allah menurunkan bulan Ramadan itu hanya untuk manusia menahan haus dan laparnya saja gitu Bang. Bagaimana nasib orang-orang yang melakukan puasanya tuh kayak gitu aja gitu Bang? Apakah masih mendapatkan pahala dari Allah? Nah, oke. Apakah orang yang hanya berpuasanya itu hanya menahan haus dan lapar tanpa mengimbangi peribadahan yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat fardu 5 waktu? Nah, kembali lagi itu Bang. Ya, kita kembali lagi kepada tema kita hari ini, taubatan nasuha. Bulan puasa adalah bulan penuh pengampunan. Jadi jangan putus asa, la tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita tanamkan, imankan dalam diri kita, Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Penyayang. Rahman Rahim Allah itu luas. Dosa kita seluas samudra ya, tapi ampunan Allah lebih luas. Nah, mungkin berputerian yang mendengar atau yang menyaksikan kali ini, jika ada yang merasa, saya tidak maksud menyindir ataupun apa, tapi jika ada yang merasa seperti itu, mari kita kembali gitu, mencoba kembali lebih baik dari hari sebelumnya, karena kita sudah mengetahui Allah berfirman, innalladzina amanu, pokoknya dalam artiannya itu seseorang yang beriman terus orang yang berilmu apakah sama dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama, Nah, ilmu itu kan secara harfiah pengetahuan. Nah, ketika kita sudah mengetahui adanya itu seperti ini, faktanya seperti ini, nah Allah Ta'ala, apakah kita mau disamakan dengan orang yang tidak berilmu? Ya jelas tidak. Salah satunya orang yang berilmu itu mengamalkan apa yang dia tahu. Nah, berputerian yang sudah tahu gitu dari manapun itu, mungkin saya tidak menganggap saya ucapan atau apa yang diobrolkan saya ini benar gitu ya, tapi yang saya ketahui seperti itu. Apabila ada kesalahan mungkin bisa diluruskan oleh Bagas juga. Nah, ibadahnya atau puasanya orang yang hanya sekedar menahan haus dan lapar, ya dikasih pahala oleh Allah, dikasih. Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tapi di sisi lain ada juga pertanggungjawaban dari kewajiban yang dia tinggalkan. Seperti itu. Ya caranya taubat, kembali taubatan nasuha. Innallaha yuhibbu taubat. Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Seperti itu namanya. Jadi puasanya tetap diterima berarti Bang ya? Ya, puasanya tetap diterima. Tapi kan kita juga mungkin sering mendengar ya Kak Bagas, mungkin berputerian di manapun berada juga sudah mengetahui gitu, bahwa dari semua ibadah itu magnetnya adalah sholat. Iya. Buat apa kita puasa kalau nggak sholat? Gitu. Kita puasa kita diterima, dikasih pahala oleh Allah, tapi nanti di yaumil akhir, di hari pertimbangan, kita pahala puasa sama pahala dosa meninggalkan sholat, berat dosa meninggalkan sholat. Ya. Jadi percuma gitu. Ya walaupun dalam Islam gak ada yang percuma, tetap dikasih pahala gitu kan. Tetap digaji lah kalau bahasa manusia gitu. Tapi kalau di hari pertimbangan nanti itu, wah, kita nggak bisa kita bayangkan gitu. Seperti itu. Balik lagi ke taubatan nasuhan ya, Bang. Ada gak sih Bang waktu-waktu yang tepat gitu buat kita bertaubat? Apalagi kan tadi salah satu syarat dari taubat itu tersendiri, kita gak boleh cerita sama orang lain. Berarti ya sendiri nih kita Bang ya. Buat taubat ke Allah itu kan tadi salah satunya butuh kehusuan Bang. Benar, kehusuan. Nah, ketika kita berbicara tempat taubat,
kita ini umat Nabi Muhammad dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijamin. Dulu Nabi Adam tobat harus di Mekah. Ya. Tahu kan salah satu dosa bangsa Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya. Tobatnya di mana? Di Mekah sama Siti Hawa. Nabi Adam Siti Hawa dipisahkan terus bertemu di Jabal Rahmah, tobat. Nabi-nabi yang lain begitu pun, Nabi Ibrahim dan yang lain-lain itu tobat sekian puluh tahun disyaratkan oleh Allah, sekian ratus tahun. Tapi kita umat Muhammad, umat akhir zaman, umat yang paling dicintai oleh baginda Nabi, kita dikasih keringanan. Kita bisa bertobat di mana saja. Dengan syarat tempatnya suci. Tempatnya suci, jangan di atas atau di dalam WC gitu ditobat ya Allah semoga dosa. Jangan. Iya. Jangan. Salah satunya tempatnya suci. Terus untuk pengakuan diri ya sederhana, tapi emang sih kalau kita tinggal sama lingkungan keluarga agak susah ya. Soalnya baru aja kita mau melaksanakan sholat tobat, baru aja ambil wudhu, terus nampak sajadah kayak gitu terus dipanggil sama orang tua beli ini, nah nggak ada lah tuh. Salah satu waktu yang tepat di sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir dari jam 1, jam 2, jam 3. Mumpung orang lain tidur, kita mengakui dengan sejujur-jujurnya kepada Allah. Kita pernah melakukan dosa, ngobrol sebagaimana kita ngobrol sekarang gitu sama Allah. TikTok gitu Bang ya. Iya, tempat curhat sama Allah. Pengakuan lah gitu. Kita pernah melakukan A, B, dan C sama Allah, jangan sama manusia. Capek sama manusia. Gitu. Benar. Nah, selanjutnya Bang, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada gak sih Bang ciri-ciri orang yang taubatnya tuh diterima? Bagian ini yang paling menarik nih. Berputerian sama Kak Bagas nih. Ciri-ciri orang taubatnya diterima itu satu, dia merasa ketakutan ketika mengingat hal tersebut. Ya walaupun kita tidak tahu gitu. Dalam dirinya itu merasa takut ketika ya salah satu contoh yang umum terus yang banyak kita ketahui bukan niat untuk sentimen atau apa ya terhadap orang lain. Mabok mabok. Ketika dia mengingat hal tersebut dia ketakutan, takut dengan dosa atau hukuman dari Allah nanti. Dia merasa ketakutan, itu yang pertama. Yang kedua, konsisten dalam beribadah. Konsisten dalam beribadah terus tidak ada maksud ria, tidak ada maksud ingin dipuji oleh orang. Dia ikhlas, urusannya ikhlas itu pribadinya sama Allah. Dia mau ngomong orang A, B, dan C, dia tetap beribadah sama Allah gitu. Dia tidak ingin dipuji atau apalah gitu. Itu sih salah satu ciri tampak yang paling umum dari diterimanya tobat. Seperti itu. Jadi orang-orang yang diterima tobatnya tuh kayak tadi udah gak mau melakukan lagi gitu Bang. Mungkinnya udah trauma lah dengan apa yang dia lakukan gitu. Trauma banget, trauma mendalam. Dia sangat gimana ya, hatinya tuh sangat sakit benar, rasa sakit-sakitnya ya karena mengakui hal tersebut tuh pernah dia lakukan. Terus dia mengakuinya kepada Allah dengan cara tobat, dan ketika dia mengingatnya kembali dia merasa apaan sih gitu buat kembali lagi. Tapi tadi itu kita ini manusia ya walaupun bukan diri kita sendiri yang berniat untuk kembali, tapi kan ada yang ngajak teman-teman setongkrongan, misalkan satu kalau bahasanya itu kan pasti satu tongkrongan terus main kan gitu, minum-minum kan, bukan kita yang mau minum-minum, tapi yang awalnya kita satu tongkrongan terus diajak juga, otomatis itu bukan keinginan kita tapi ajakan. Nah dalam hal tobat yang tadi itu menjaga diri dari lingkungan, bukan membatasi, menjaga diri kita. Bagaimana caranya kita tidak terjerumus lagi ke dalam dosa tersebut. Sorry nih Bang, Bagas potong dulu ya. Tadi ada yang Bagas rasain juga nih, faktor lingkungan itu kan berarti sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh tingkat keimanan seseorang. Iya gitu, sangat berpengaruh. Karena dalam salah satu ucapan ulama, ar-ruh karih, jiwa seseorang itu seperti angin. Filosofinya, angin ketika angin melewati parfum, dia akan terhirup oleh indera penciuman manusia, wangi.
Tapi angin ketika melewati sesuatu yang baunya tidak sedap terhirup oleh penciuman manusia, maka akan terbawa juga baunya tidak sedap. Jadi arwah itu kari sangat hal yang paling menentukan kita. Kalau dalam bahasa ininya sih, bahasa intelektualnya, hal yang menentukan kita untuk sukses atau enggak itu ya lingkungan. Ya, ya. Tergantung di mana kita diam gitu. Yang paling bagus kata ulama, contohlah ikan yang ada di laut. Lingkungannya itu asin, seluruhnya air laut itu kabagas. Tapi ikannya apakah asin atau enggak? Dia tetap ikan, tawar rasanya. Nah, begitupun manusia. Seburuk apapun lingkungannya, dia kenal dengan siapapun, berteman dengan siapapun, tapi tetap dia jadi dirinya pribadi. Nggak terbawa arus, nggak. Kalau dalam bahasa Belandanya yang diserap di Jampang mah, jangan ulah kabawa sakaba-kaba. Benar Bang. Iya. Hirup mah kabawa sakaba-kaba. Itu bahasa Belanda yang diserap orang Jampang. Jadi faktor lingkungan Bang ya, berpengaruh juga. Sangat berpengaruh. Tapi tadi ada bahasa kita tuh bukan menjauhi Bang ya, tapi kita tidak menjauhi, tidak membatasi. Kita kenal dengan siapapun. Kita boleh bergaul dengan siapapun, bergabung dengan siapapun. Tetap kita harus menjaga diri kita. Kita ini kita gitu, tidak boleh terbawa oleh siapapun kecuali dalam kebaikan. Nah, selanjutnya Bang, ada kan ya beberapa orang di luaran sana yang beranggapan bahwa taubat itu bisa ditunda gitu. Nanti aja taubatnya kalau udah tua gitu Bang. Ada kan ya yang kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ke motivasi nih Bang. Ada gak sih faktor pendorong yang bisa bikin seseorang tuh pengen banget taubat gitu? Atau aspek kemanfaatannya ataupun kerugiannya ketika dia tidak bertaubat itu apa sih gitu Bang? Orang-orang yang punya pikiran atau mindset seperti itu menentukan jalan hidupnya di esok hari itu adalah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi karena dia tidak memanfaatkan waktu yang paling berharga bagi dia. Sedangkan kita sepakat waktu yang paling berharga bagi manusia itu ya saat ini, bukan esok ataupun kemarin, saat ini. Ketika kita punya keinginan untuk bertobat, lakukan sekarang. Ya walaupun sekarang tobat maksiat tetap kata saya katakan tadi, tetap tobatnya diterima seperti itu. Lakukan saat itu juga, jangan sia-siakan. Soalnya saya ingat salah satu ungkapan ulama, ada beberapa hal yang harus dicepatkan. Satu, taubat. Yang pertama itu taubat. Harus dipercepat taubat itu karena meminimalisir kita itu besok meninggal. Kalau kita dinanti-nanti, kalau bagaimana kalau keburu datang ajal kita, nah, taubatnya nggak jadi walaupun udah niat. Yang kedua itu nikah, dipercepat nikah. Kalau udah mampu. Nah, gitu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhin dulu. Kalau itu mah wah panjang lagi pembahasannya. Gitu. Tobat. Ya tobat. Kita udah punya niat nih, langsung laksanakan. Ya walaupun dengan istighfar, menjaga wudhu, gampang. Tobat itu gampang. Salah satunya menjaga wudhu, mendawamkan wudhu. Yang kedua beristighfar semampu kita, sebanyak-banyaknya. Kita mampu 1 kali beristighfar dalam 1 kali sholat, laksanakan 1 kali. Jangan yang berat-berat. Soalnya kan banyak nih para pembicara atau ustadz-ustadz ya, tobat itu A, B, dan C harus ini. Orang pikir anjir ribet banget gitu. Mau ngadep Tuhan aja ribet. Kagak usah. Kita semampunya kita. Yang penting kita mengakui dalam hati. Ya minimal dalam hati kita. Kalau lebih epic lagi nih ya, kalau kita mengaku secara lisan terus nangis kejer gitu kan, itu lebih bagus lagi pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Closing statement mungkin Bang buat teman-teman di rumah nih, berkuterian yang ada di rumah yang punya keinginan buat tobat tapi masih terhalang niatnya sama perasaannya gitu Bang. Jadi begini Kak Bagas, serta berkuterian yang dirindukan tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berniat untuk bertobat, segeralah lakukan dengan hal apapun yang kita bisa. Asal tobat itu pengakuan diri, pengakuan kesalahan. Kita bisa istighfar 1, 2, 3 kali, lakukan di saat itu juga. Tapi saya menyarankan untuk berkuterian yang ada khususnya di lingkungan Nusa Putra, cara membersihkan dari dosa-dosa kecil seperti dosa ya mata kita tidak terjaga gitu kan. Cukup dengan mendawamkan wudhu, lakukan istighfar sebanyak 11 kali setiap sholatnya itu, seperti itu.
ya nggak usah yang kebel-kebel lah kalau dalam bahasa Banten mah, nggak usah yang susah-susah gitu. Iya, iya, iya. Udahlah yang gampang-gampang aja gitu. Jadi taubat itu mudah sebenarnya teman, tapi untuk bergeraknya yang susah. Itu dia yang susahnya. Nah mungkin segitu teman-teman obrolan kita kali ini sama Bang Suhendar. Sebelum kita tutup, ada kesimpulan nih yang Bagas dapatkan dari obrolan kita kali ini. Kadang ada dosa atau hal-hal yang kita lakukan tanpa kesadaran teman-teman. Dan solusi atas hal-hal yang kita lakukan tanpa kita sadari adalah taubatan nasuha Bang ya kalau tadi. Jadi mungkin kita sebagai manusia khususnya umat muslim ya di bulan Ramadan ini sangat dispesialkan Bang ya. Betul. Apalagi di ranah taubatan nasuha ini gitu. Jadi sebelum Ramadan berakhir marilah kita maksimalkan Bang ya. Optimalkan mungkin. Marilah kita optimalkan segala bentuk tindakan ataupun kelakuan yang menimbulkan aspek kemanfaatan gitu Bang. Oke, terima kasih Bang atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan dan apa yang Abang korbankan di hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman bersama saya Bagas Putra Pamungkas dan Saya Suhendara. Nah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkuterian Pods, berkomunikasi untuk terkoneksi.